كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Lantunan ayat-ayat suci Al-Baqarah barusan menyingkap keheningan di lapas kelas 2A Bentiring Bengkulu pada Jumat pagi. Sejumlah warga binaan dibimbing salah seorang guru mengaji tanpa khusyuk di salah satu ruang lapas Bengkulu. Selama bulan suci Ramadan ini, kegiatan pengajian memang lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Taufik Hidayah, sang guru yang membimbing pengajian tersebut memang berlatar belakang seorang pengajar agama atau tepatnya tahfiz Quran. Sudah lebih 1 tahun terakhir, pihaknya harus mendekam di lapas Bentiring akibat pidana umum dengan divonis selama 7 tahun kurungan. Taufik di sela-sela pada saat membimbing rekan-rekannya menghafal ayat suci Al-Quran kepada RRI mengatakan, biasanya hal tersebut dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Khusus selama bulan suci Ramadan, tentunya dilakukan setiap hari. Para santri dari kasus pidum hingga narkoba. Taufik mengakui kondisi pandemi COVID-19 membuat mereka lebih banyak waktu untuk beribadah, apalagi mereka tidak memiliki ataupun menerima kunjungan tamu atau keluarga di lapas sendiri. Tidak bisa dipungkiri, selama 2 tahun terakhir atau sejak dilanda bencana non-alam pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat tidak terkecuali warga binaan di lapas menjadi sangat terbatas. Hal tersebut seluruhnya demi mencegah penularan COVID-19. Di lingkungan lembaga pemasyarakatan sendiri, sejumlah kebijakan baru dibuat demi ikut memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya adalah menyediakan jam kunjungan ke lapas Bengkulu. Bahkan akibat jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas lapas, Kementerian Hukum dan HAM memberikan kelonggaran hukuman melalui program asimilasi. Program ini diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan, di antaranya telah menjalani masa tahanan lebih dari setengah dari vonis. Untuk pribadi sendiri, saya mengajarkan banyak kegiatan. Yang pertama, tahfizul Quran, karena dari dulu di saya untuk mengajari tahfiz Quran. Kan sebelum dari tahfiz Quran memang sudah ada tadarusan segala macamnya, cuman khususnya di bidang pribadi mengajarkan tahfiz Quran untuk para santri. Sementara Kepala Subsi Bin Kemaskuat Lapas Kelas 2A Bentiring Bengkulu, Trigali Ramaditya mengatakan bahwa karena terdapatnya pembatasan kegiatan dan jadwal kunjungan keluarga atau kerabat ke lapas juga ditiadakan demi memutus mata rantai virus corona. Sehingga sebagai kompensasinya, lapas memberikan kesempatan kepada para napi melepas rindu tersebut melalui aplikasi video call. Perubahan kebiasaan di dalam lapas tentunya dioptimalkan petugas dan warga binaan lapas untuk mengisi hari dan waktunya dengan memperbanyak amal ibadah. Selain berpuasa, program Ramadan seperti pengajian, sholat berjamaah hingga sholat tarawih dijalankan dengan ketertiban. Gali menguraikan beberapa kegiatan khusus pembinaan kerohanian tersebut, yakni tadarusan sebelum atau menjelang salat zuhur, kemudian juga usai salat zuhur dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ramadan ini kami membuat ada beberapa kegiatan. Yang pertama, sebelum menjelang zuhur kami adakan tadarus menjelang zuhur. Setelah azan zuhur kita sholat bersama. Setelah itu kita baca Quran lagi sampai menjelang asar. Setelah asar istirahat, dan juga maghrib kita adakan buka bersama di kamar masing-masing. Gali menjelaskan pembinaan kerohanian tersebut menjadi penting dilaksanakan demi mendorong warga binaan memperbanyak amalan baik terlebih di bulan suci Ramadan. Kemudian juga untuk sebagai stigma di luar tentunya semakin membaik kepada warga binaan yang ada di lapas Bentiring. Tidak hanya pembinaan kerohanian yang diberikan kepada warga binaan, sebelumnya warga binaan juga diberi pembinaan hukum lewat lomba cerdas cermat yang dinamai Lomba Kadarkum. Selain untuk meningkatkan pengetahuan, kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan kesadaran warga binaan. Dengan harapan saat kembali di tengah masyarakat, tentunya mereka telah siap dengan berbagai perubahan. Sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, Imam Jahori, selain dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan,
lomba kaderkum sendiri dilaksanakan sebagai bagian dari proses belajar bagi para napi. Misalnya, mereka juga dituntut untuk belajar dan membaca terkait aturan perundang-undangan seperti tentang narkotika dan asimilasi. Belajar membaca supaya tidak ketinggalan informasi, karena warga binaan itu kalau belajar masih dikasih pengalaman, bahkan dilaksanakan pembinaan di dalam ini. Di sekolah Pak, ada pembinaan rohani, ada pembinaan keterampilan. Imam menandaskan selain dengan lomba, lembaga pemasyarakatan juga menyelenggarakan sejumlah program bagi warga binaan seperti pembinaan rohani dan keterampilan, bahkan juga terdapat yang sekolah. Sementara itu juga dikatakan Kepala Lapas Bengkulu Adi Nugroho mengatakan pembinaan warga binaan melalui lomba kaderkum tersebut juga bertujuan untuk membuat para napi sadar hukum dan makin tertib dalam menjalankan aturan-aturan di lapas. Sopi Ranja melaporkan.